Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih bareng aku, Sabilia Mardika Saputri dari Teknik Infrastruktur Sipil dan Perencanaan Arsitektur dengan NIM 400 305 206 50025. Nah, jadi kali ini aku bakal ngajakin kalian untuk membahas salah satu soal pada penyelesaian analisa struktur statista tentu dengan menggunakan metode cross. Nah, gimana caranya? Yuk kita bahas bareng-bareng. Yang pertama adalah kita menghitung kekakuan, di mana di sini kekakuannya ada di buhul B dan di buhul C. Nah, kekakuan di buhul B ini ada kekakuan BA dan kekakuan BC. Kekakuan BA ini rumusnya 4EI di per L. L-nya berarti dari panjang A ke B. 1 meter tambah 2 meter, jadi 3 meter. 4 EI di per 3. Sama dengan 1,33. Lalu, kekakuan BC di sini 4 EI di per L juga. BC-nya berarti panjang B ke C. Di sini 3,2 ditambah 2, berarti 5,2. 4 EI di per 5,2 sama dengan 0,769. Kemudian, di sini ada faktor distribusi BA dan faktor distribusi BC. Faktor distribusi BA ini bisa dihitung dengan rumus kekakuan BA, berarti 1,33 di per kekakuan BA 1,33 di plus kekakuan BC 0,769 sama dengan 0,634. Nah, faktor distribusi BC ini berarti kekakuan BC di per kekakuan BA di plus kekakuan BC sama dengan 0,3658. Kita buletin jadi 0,366. Terus kita lanjut di buhul C. Di sini ada kekakuan CB dan kekakuan CD. Kekakuan CB ini rumusnya sama 4EI per L. Dan ini CB itu juga sama dengan BC, jadi L-nya 5,2. Sama dengan 0,769. Nah, di CD ini ada perbedaan sedikit, jadi rumusnya itu bukan 4, tapi 3. 3 EI per L. L-nya berarti C ke D, 3,5, berarti 3 EI per 3,5. Sama dengan 0,857. Nah, faktor distribusi CB berarti dia kekakuan CB 0,769 di per kekakuan CB ditambah kekakuan CD 0,857 sama dengan 0,4729. Kita buletin 0,473. Faktor distribusi CD di sini berarti dihitung dari kekakuan CD 0,857 di per kekakuan CB 0,769 di plus kekakuan CD 0,857 sama dengan 0,527. Nah, setelah menghitung kekakuan, kita menentukan momen primer. Di sini dihitung per batang ya teman-teman. Yang pertama batang AB, yang kedua batang BC, dan yang ketiga batang CD. Batang AB, batang BC, dan batang CD. Nah, di batang AB ini ada MAB dan MBA, di mana rumusnya ini berlawanan. Di MAB ini dia minus dan di MBA dia positif. Minus karena dia berlawanan arah jarum jam. Nah, rumusnya adalah min P1 dikali A kuadrat dikali B per L kuadrat. A, B, L itu apa? Nah, di sini teman-teman bisa lihat di soalnya. Di sini ada P1 35
A-nya di sini ibaratin A dan ini B. Berarti min 35 dikali 1 dikali 2 per 3 kali 3. Berarti nilainya min 7,778. Kemudian di MBA ini rumusnya hampir sama. Di MBA ini positif dan yang dikuadratin itu B-nya bukan A-nya. Jadi P1 dikali B kuadrat dikali A per L kuadrat. P1 35, B-nya 2, A-nya 1. Berarti 35 kali 2 kali 2 kali 1 per 3 kuadrat. Hasilnya 16,556. 15,556, maaf. Nah, habis itu kita menentukan momen primer yang ada di batang BC. Di sini ada MBC dan ada MCB. Di sini rumusnya MBC min Q1 dikali L kuadrat per 12 ditambah min P2 kali A kuadrat kali B per L kuadrat. Di sini kita masukin Q1-nya 5, P2-nya 20, A-nya di sini anggap A, di sini anggap A, di sini B. Berarti Q1-nya min 5 kali 5,2, berarti L-nya kan 3,2 tambah 2, 5,2 kali 5,2 per 12 ditambah min 20 dikali A-nya 3,2 dikali 3,2 dikali B-nya 2 per 5,2 kali 5,2, hasilnya ketemulah min 26,415. Kemudian di MCB ini kebalikannya, dia nilainya positif, Q1 kali L kuadrat per 12 ditambah P2 kali A dikali B kuadrat per L kuadrat. Kita masukin aja angkanya yang dari soal dan ketemulah hasil 20,734. Kemudian di batang CD ada MCD dan MDC. Rumusnya nih cuma kebalikannya doang dan sepenuhnya sama, min Q2 kali L kuadrat per 12. Nah, kalau di MDC plus Q2 dikali L kuadrat per 12, kita masukin aja Q-nya di sini 12, kita masukin 12, L-nya 3,5, kita masukin 3,5 kali 3,5 di per 12, dan ketemulah hasil min 12,25, dan di sini ada 12,25. Karena rumusnya sama persis, dan perbedaannya hanya ada di arahnya, minus dan positif gitu. Kemudian setelah kita menentukan kekakuan, kita menentukan momen primer, faktor distribusi, kita lanjut bikin tabel cross. Nah, ini tabel crossnya. Kita buka di Excel. Kita masukin aja dari panjangnya berapa. Tadi AB 3, BA 3, BC 5,2, CB-nya 5,2, CD 3,5, dan DC sama ya kayak CD 3,5. Terus EI di AB ini 4, tadi yang 4 EI per L, 4 EI per L, 3 EI per L itu guys. Jadi di sini BA-nya 4, BC-nya 4, CB 4. Nah, di CD-nya tadi ada perbedaan, dia 3, dan di DC juga sama 3. Terus kekakuan, ini kita masukin aja kekakuan AB berapa tadi yang udah kita hitung. AB sama dengan BA ya guys. Terus BC sama dengan CB dan CD sama dengan DC. Ini hasilnya sama. Lalu kita masukin faktor distribusi yang sudah kita hitung tadi. Faktor distribusi yang ada di AB ini 0, di BA tadi 0,634, di BC 0,366, di CB 0,473, di CD 0,527, dan di DC nilainya 1. Kemudian siklus ini di siklus 1 yang paling depan ini, paling atas, ini kita masukkan hitungan momen primer. Tadi kan kita sudah menghitung momen primernya di setiap masing-masing batang. Nah, di batang AB tadi minus 7,78. BA berapa? BC, kita masukin semua. Kemudian kita ini di siklus 1 ini yang di bagian baris kedua ini cara menghitungnya adalah di kuning ini minus 7,778 dikali minus di faktor distribusi di atasnya. Kemudian yang di sini, yang di batang B, yang BA,
ini juga sama. Tetapi dia kan di batang B ini, yang di B ini, ada dua ya guys, BA dan BC. Jadi di sini kita bukan cuma yang di 15,556, tapi 15,556 ditambah yang sampingnya di BC, BA plus BC kali minus dari ini atasnya di BA 0,634. Ketemulah hasil 6,885. Terus yang di sini juga sama. Dia kan tadi masih di batang B ya, berarti BA plus BC dikali minus di atasnya. Untuk lebih jelas kayak gini. Sini juga gitu, di C kan dia ada 2, CB sama CD. Berarti dijumlah dulu, baru dikali yang faktor minus faktor distribusinya. Sini juga, kalau sini langsung aja karena di D kan cuma ada DC doang. Nah, di siklus 2 ini, dia kayak cross gitu. Jadi sampingnya. Di sini berarti dia yang di biru, yang aku biru tua ini diperdua. Kalau yang ini putih diperdua. Yang ini hijau tua diperdua. Yang ini juga dari sini putih perdua. Sini berarti oranye perdua. Kalau yang di sini berarti putih perdua. Dan seterusnya sampai ke bawah. Dan sampai kita menemukan M ujung dan M akhir. Sini nilainya kita masukkan tadi di dalam sini. Tabelnya sudah aku copy. Terus habis ini kita menentukan reaksi perletakan. Menentukan reaksi perletakan. Sama menghitungnya dari per batang ya. Batang AB, batang BC, batang CD. Nah, di batang AB ini ada berarti sigma AB, sigma MB. Sigma MB. Kita cari rumus dari sigma. Simbol. Sigma MB sama dengan 0. Nah, di sini berarti dia RAV. Bentar, kita gambar dulu guys, biar nggak bingung. Nah, di batang AB, di sini ya. Ini A, di sini B. Nah, nilai P1-nya 35. Nah, udah. Kita masukin angkanya, rumusnya dulu. Jadi di sini sigma MB RAV dikali L dimin MAB min P1 dikali B ditambah MBA sama dengan 0. Nah, di sini bentar. Ini anggap aja A dan ini anggap aja B. Terus kita masukin angka-angkanya di sini. RAV kali L. L-nya berarti 1 tambah 2, 3 dikali RAV, 3 RAV
min MAB. Nah, MAB ini didapat dari tabel cross. Nih, ntar aku tandain, kasih warna kuning. Nah, dia berarti min 3,941. 3,941 di min P1 dikali B, 35 dikali 2. Di plus MBA. MBA dari tabel cross. MBA berarti 23,231. 23,231 sama dengan 0. Nah, 3 RAV ini dijumlahin ya guys. Jadi ketemu min 50,71 sama dengan 0. RAV sama dengan plus 50,71 bagi 3 sama dengan 16,903 ton. Ini RAV-nya. Ntar taruh bawah. Kita warnain. Jangan kuning biar nggak kelihatan. Nggak bisa. Terus di batang AB, masih di batang AB ini, kita sigma MA. Dia min RBV kali L min MAB di plus P1 dikali A di plus MBA sama dengan 0. L-nya berarti 3 min 3 RBV min MAB 3,941 di plus P1 35 dikali 2 A-nya 1 35 kali 1 di plus MBA 23,231 sama dengan 0. Jadi min 3 RBV di plus 54,290 sama dengan 0. RBV sama dengan min 54,290 dibagi min 3 ketemu 18,097 T. Setelah ini kita menentukan sigma KV. Nah, sigma KV ini bertujuan untuk cek kontrol, dimana harus hasilnya tadi harus 0 ya. Nah, jadi gini. RAV ditambah RBV minus P1 sama dengan 0. Nah, RAV RBV-nya masukin 16,903 ditambah 18,097 min 35 sama dengan 0. Di sini hasilnya 35 min 35 sama dengan 0. 0 sama dengan 0. Dan kalau hasilnya 0 sama dengan 0 berarti dia memenuhi. Nah, lanjut di batang BC. Batang BC berarti dia bentuknya kayak gini. Mari kita gambar terlebih dahulu di sini ya.
Ini di sini tadi ada P2, di sini P2. Di sini ada Q juga. Q1, di sini P2. Q1-nya nilainya 5. P2 nilainya 20. Terus di sini panjangnya 3,2. Di sini 2. Di sini ada Q1. Di sini ada Q2. Nah, ini ntar berpengaruhnya di menghitung gaya lintang sama gaya momen. Di batang BC di sini ada MC sama dengan 0, sigma MC sama dengan 0. Sini rumusnya RBV dikali L min MBC dimin Q1 dikali setengah L, karena dia kan bentuknya ini persegi ya, dia beban merata, jadi setengah L min P2 dikali D ditambah MCB. Nah, sebelum itu kita tandain dulu, ini ibaratin C, ini D. Sama dengan 0. L-nya berarti 5,2 RBV min MBC. MBC-nya kita dapat dari ini. MBC berarti min 23,231. Min Q1. Nah, kita hitung Q1. Hampir lupa. Ini Q1. Q1 sama dengan Q dikali L. Berarti dia Q1-nya 5. Lalu L-nya 3,2. Nah, ini yang dihitung keseluruhannya ya. Berarti L-nya 5,2. Sama dengan 26. Kita lanjut. Ini berarti nilainya 26 dikali setengah dari 5,2. Berarti 5,2 berarti 2,6. Ditambah, diminus dulu, diminus P2. P2 tadi 20 dikali D-nya 2 di plus MCB 20,457. Dapat dari sini ya, tabel cross dengan 0. 5,2 RBV, kita hitung semuanya, ketemu 110,374 sama dengan 0. Ketemulah RBV berarti 110,374 bagi 5,2 sama dengan 21,226. Kita tandain dulu RAV, di sini RBV, biar ntar memudahkan kita. Di sini RBV lagi. Nah, udah. Lanjut, kita di sini tadi B sama C ya. Lanjut, min RCV dikali L min MBC
ditambah sini ada P2 dikali C. Nah, ini minus RCV, berarti kan dia dari sigma MB ke sigma MB ya, berarti ya, MB. Patokannya di MB sini, berarti di sini dia RCV berarti dia dari sini ke sini. Nah, berarti kan dia minus, gitu ya. Jadi penentuan minus sama positif itu ditentukan dari itu, ntar dia tuh searah jarum jam apa enggak. P2 dikali C, nah plus P2, berarti kan P2 kan ke bawah, terus menuju ke B, berarti dia searah jarum jam gitu. Jadi plus. Terus di plus Q1, Q1-nya juga kan dia di tengah-tengah sini, 5,2 bagi 2, 2,6. Tadi berarti dia. Nah, gini. Dia ke sini menuju B berarti positif, berarti dia plus. Q dikali setengah L di plus MCB sama dengan 0. L-nya 5,2 minus 5,2 RCV minus MBC 23,231, terus di plus P2 kali C, P2 20, C-nya 3,2 ditambah Q-nya 26 dikali setengah kali L, L-nya 5,2 plus MCB, MCB-nya 20,457 min 5,2 RCV plus 128,826 sama dengan 0. Nah, ketemulah RCV-nya berarti 128,826 bagi 5,224,714. Tandain lagi biar ntar bisa rekapitulasinya lebih mudah. Terus abis ini di batang CD, kok 3 sih ganti? Ini yang ketiga. Nah, oh bentar, belum apa namanya, cek kontrol. Di sini kafe sama dengan 0. Nah, di sini berarti RBV plus RCV di minus. Nah, di sini kan ada itu P2 sama Q. Jadi P2 plus Q. Ini ngapa angkanya ikut? Nah, RBV-nya tadi 21,26 ditambah RCV 24,714 dimin P220, Q-nya 26 sama dengan 0. Nah, ini hasilnya 0 sama dengan 0. Ini baru benar. Kalau belum 0 berarti ada yang salah di hitungannya. Lanjut ke batang CD. Mari kita menggambar lagi. Batang CD 3,5, Q-nya 12. Batang CD. Ini C D. Di sini ada RCV. Di
Sini ada RDV. Itu miring. Sini kita key. Di sini ada key 2, nilainya 12. Sini panjangnya 3,5. Nah, batang CD ini berarti kan dia ada RCV, ada RDV. Sigma MD sama dengan 0. Di sini RCV dikali L minus MCD. Nah, minus plusnya tadi yang udah aku jelasin tadi ya guys. Jadi bisa diikutin di setiap langkahnya. Q dikali L, setengah L ding, setengah L sama dengan 0. L-nya 3,5. RCV minus MCD dari cross 20,457 min Q1, bukan Q1, Q. Nah, di sini Q2. Berarti kan Q2 sama dengan Q2 kali L. 12 dikali 3,5 sama dengan 42. Setengah dari 3,5 dengan 0. 3,5 RCV min 93,957 sama dengan 0. RCV sama dengan 93,957 bagi 3,5 berarti nilainya 26,845. Kita tandain lagi. Lanjut di sigma MC sama dengan 0. Sini ada RDV minus RDV dikali L minus MCD plus Q dikali L, setengah L. Nah, setengah L tadi berarti 3,5 bagi 2 ya. Sama dengan 0, ketemulah 3,5 RDV plus 53,043 dengan 0, ketemulah RDV sama dengan 15,155. Nah, kita cek kontrol untuk melihat apakah perhitungan ini yang di batang CD benar apa belum. Seperti tadi, berarti di sini ada RCV plus RDV minus Q
sama dengan 0. Nah, RCV RDV tadi RCV 26,845 ditambah RDV 15,155 min 42 sama dengan 0. Nah, ini kalau dijumlah hasilnya 42 min 42 sama dengan 0. 0 sama dengan 0. Berarti dia memenuhi. Nah, udah. Abis ini kita rekapitulasi, kita rekap nih hasilnya semuanya. Dari RAV, RBV, RCV, RDV tadi. Kita rekap. Rekapitulasi. Sini RAV berapa, RBV berapa, RCV berapa, RDV berapa. Di sini RAV tadi nilainya 16,903. RBV berarti 18,097 ditambah 21,226. RCV 24714 tambah 26845. RDV 15,155. Dah. Ini semuanya aja lah. Abis ini kita menghitung gaya lintang atau bidang D. Terus kita menghitung bidang M. Nah, di sini kita bidang M ini menghitung atau bidang M, lalu gambar bidang. Oh, bidang itu dulu, bidang N. Bentar. Nah, menghitung gaya lintang di sini juga sama sih, per batang. Ada batang AB, batang BC, batang CD. Nah, di batang AB di sini ada M. Bentar, ini kan D. Di sini berarti, bentar, kita gambar dulu lagi. Apa nggak usah ya? Gambar. Nah, gambarnya sama sih kayak ini sih. Bisa lurus. Nah. Di sini 1 meter, di sini 2, di sini P1, nilainya 35. Sini A, sini
B. Nah, lanjut. Kita hitung DA kiri. Nah, DA kirinya berarti 0 T. DA kanan sama dengan RAV. Di sini ada RAV. Ini juga ada RBV. RAV-nya berarti lihat di sini tadi di rekapitulasi 16,903 T. Ada DE kiri sama dengan DA kanan berarti sama dengan 16,903 T. Terus ada DE kanan sama dengan DE kiri min P1. DE kirinya tadi 16,903 dimin P1-nya 35. Berarti dia nilainya minus 18,097 T. Kita lanjut ke DB kiri. DB kiri sama dengan DE kanan sama aja nilainya minus 18,097 T. DB kanan berarti sama dengan DB kiri plus RBV. DB kirinya tadi min 18,097 di plus RBV. Ini double. RBV-nya 39 323 sama dengan 21,226. Nah, kalau dilihat-lihat nih, ntar hasilnya tuh kayak apa ya? Satu sama lain tuh berkaitan gitu. Misalkan di sini DE kanan, ntar hasilnya tuh ini tuh sama kayak yang ini. Terus yang DB kanan juga sama kayak ini. Sampai ke bawah, ntar berhubungan terus. Terus batang BC kita gambar batang BC. Ini kalau gambarnya bagus tuh bisa di tengah-tengah. Ini gambarnya jelek jadi kayak gini. P2-nya nilainya 20. B
C. Ini Q1, ini Q2. Terus berarti di sini. Bentar. Terus di bawahnya dulu. Bentar, sini aja. Batang beja. Daki X. Karena ini lumayan rumit, jadi nggak sesederhana di batang AB. Sini X sama dengan Q kali X. Q-nya berarti 5X. Q1 sama dengan Q dikali L. Sama dengan Q-nya 5 dikali L-nya 3,2. Sama dengan 16T. Terus yang Q2 sama dengan Q dikali L1. L2 nya 5 dikali 2 sama dengan 10. Terus kita bikin rumus dx. Karena kita asumsikan x-nya ini kita nggak ketahui berapa, jadi bisa apa ya, di setiap titik gitu, di tinjauan dimulai dari titik B. db kanan min qx. db kanan 21,226 min 5x. Ditinjau dari titik B, di mana x-nya itu nggak boleh, x-nya tuh lebih dari 0, tapi nggak boleh lebih dari 3,2. Ini di sini dulu. Pakai warna apa ya? Ini kali. Di sini dulu. Ini x sama dengan 0, x sama dengan 1, x sama dengan 2, x sama dengan 3,2. Nah, x-nya tuh lebih dari 0, tapi nggak boleh lebih dari sama dengan 3,2. Dari sini, dari L-nya tadi. Sama dengan D0 sama dengan 21,226 min 5 dikali 0 sama dengan 21,226 T. D1 sama dengan 21,226 min 5 dikali 1 sama dengan 16,226 T. Terus ini di 2 21,226 min 5 kali 2 sama dengan 11,226 T. Terus yang terakhir D3 sama dengan 21,226 min 5 dikali 3,2 sama dengan 5,226 T. Nah, kemudian DF, F di sini. DF kiri.
sama dengan DB kanan min Q1 sama dengan DB kanan 21,226 min Q1 16 dengan 21, benar-benar salah. Nah, nih. Jadi kalau di sini tuh komanya tuh titik, berupa titik. Jadi kalau komanya berupa koma itu gak kebaca tuh ribuan gitu. Ini benar-benar. DF kanan sama dengan DF kiri min P2 sama dengan 5,226. Kita pakai ketik aja ya sekali. Ini ke bawah biar bisa kebaca. Kok nggak kebaca sih? Nah, min 14,774 T. Terus lanjut di yang sebelah kanan. Sabar ya guys, emang panjang banget rumusnya, langkah-langkahnya. Aduh, lihat. Sini kita ulang dari awal yang Qx sama dengan Qx sama, berarti ini sama dengannya dia 5x sama, terus dx sama dengan df kanan min Qx tadi sama dengan min 14,774 min 5x sama kan. Habis itu maksudnya langkah-langkahnya sama lagi. X-nya kok gede sih, kecil. Terus lanjut ditinjau dari titik F. Nah, titik F ini X-nya lebih dari 0, kurang dari panjangnya F ke C tadi, berarti kurang dari 2. Berarti ini X sama dengan 0, X sama dengan 1, X sama dengan 2. D0 sama dengan min 14,774 dikurangi 5 kali 0 sama dengan min 14,774. Min 14,774 minus 5 kali 1 sama dengan min 19,774 T. D2 sama dengan min 14,774 min 5 dikali 2 sama dengan min 24,774 T. Kita hitung DC kiri sama dengan DF kanan min Q2 sama dengan DF kanan min 14,774 biar kebaca langsung. Q2 nya 10 sama dengan min 24,774. Nah, hasilnya sama kayak di tinjauan ini juga. Kasih ini. Oh, salah deh, bukan itu. Ini. Ini gimana caranya biar gak ada? Terus di sisi kiri
kita DC, kok ada ininya sih, ikut. Nah, DC kanan sama dengan DC kiri di plus RCV sama dengan DC kiri min 24,774 di plus RCV. Dari sini tadi RCV-nya 51,619. Kita ini deh nggak apa-apa. 4 plus 51,619 sama dengan 26,845. Udah. Terus itu di batang CD. Kita gambar lagi. Kita tiap batang gambar ya guys. Biar lebih memudahkan. Ini gede banget ya. Ada key di sini panjangnya 3,5. Di sini key 2 sama dengan 12. Di sini C, di sini D. Terus lanjut di batang CD. Di sini ada key X. Sama langkah-langkahnya kayak tadi. Berarti key dikali X sama dengan 12X. Nah, key sama dengan 12 dikali 3,5 sama dengan 42 T. Terus DX sama dengan DC kanan min QX. Nggak bisa. Sama dengan DC kanan 26,845 minus 12X. Nah, kita lanjut ditinjau dari titik C. Di sini X-nya lebih dari 0, tapi nggak boleh lebih dari 3,5. Berarti X dengan 0, X sama dengan 1, X sama dengan 2, X sama dengan 3. Langsung 3,5 aja ya. Sini D0, sini D1, di sini D2, di sini D3,5. D0 berarti 26, coba biar bisa langsung min 12 dikali 0. Nah, bisa langsung 26,845 min 12 dikali 1. 26,845 minus 12 dikali 2. Wow, bisa langsung ternyata. 26,845. Nggak usah pakai kalkulator, berarti bisa. Yeay. Terus di sini ada DD kiri sama dengan DC kanan min Q sama dengan 26,845 minus Q-nya tadi 42 sama dengan, nah sama kan, di sini sama di sini dia hasilnya sama, berarti benar. Terus DD kanan sama dengan DD kiri di plus RDV. Nah,
Di kiri tadi min 15,155 plus RDV-nya 15,155. Di sini harus 0. Nah, benar. Lanjut menghitung momen atau bidang M. Di sini juga per batang. Batang AB, batang BC, batang CD. Kita ke batang AB. Gambar lagi nggak sih? Udah gambar lagi aja, gak apa-apa. Di sini batang, miring. Biar sampai hafal ya guys, nggak usah lihat soalnya udah. Hafal. Di sini ada P1, nilainya 35. Jelek banget gambarnya. Sini A, jangan beda warna. Di sini A, di sini B. Nah, ini tadi 1, di sini 2. Nah, ya, habis itu kita masukin rumusnya. Di sini momen berarti dia MA. A sama dengan MAB. Ini kita lihatnya tuh dari itu. Namanya tabel cross MAB. Di sini min 3,941. Min 3,941 M. Oh ya, tadi jangan lupa satuan-satuannya ya. Karena ini biar itu ngaruh gitu satuannya. Nih jangan lupa dikasih satuan. Nah, kalau di bidang D itu kan T, ton, kalau di momen tuh TM, ton meter gitu. Lanjut saja. Ayo kita lanjut. Ada ME. Nah, di sini ada E ya, lupa. Di sini juga ada E tadi, lupa. Di sini. Mana sih tadi? Di sini. Jangan ada duanya. Nah, ME sama dengan MAB di plus RAV dikali ini L-nya tapi dia kan berarti dia 1. Ini sama dengan min 3,941 ditambah RAV-nya 16,903 dikali 1 sama dengan 12,962 TM. Terus kita lanjut ke MB sama dengan MAB plus RAV dikali 1 tambah 2, 3 min P1 dikali 2 dengan MAB min 3,941 plus RAV 16,903 dikali 3 min P1 35 dikali 2 sama dengan min 23,232. Nah, di sini tuh MB sama dengan MBC. Nah, ini nilai di sini aku kasih tanda warnanya hijau. Nah, yang hijau ini tuh MBC harus sama yang ada di cross. Nah, ini kan kurang lebih sama kalau dibuletin jadi 23,31.
Ini karena berpengaruh dari koma-komanya tadi ya. Perhitungan tadi kan ada di buletin-buletin, jadi kurang lebih hampir sama. MB di situ bentar kita kasih keterangan sesuai dengan tabel cross. Lanjut. Ikut lagi nih. Lanjut di batang BC. Batang BC di sini tadi MBC-nya min 23,231 TM. Terus kita gambar lagi. Setiap pergantian gambar. Tapi sebenarnya kalau di sini tadi udah terlalu banyak gambar ya guys. B, ini C, di sini ada P2 20, sini juga ada Q 5. Karena bentuknya nih kayak apa ya, beban merata, itu kita berarti pakai yang ditinjau. Kita hitung Q1-nya dulu. Q1-nya berarti kan Q dikali L1. Q-nya 5 dikali L-nya 3,2 sama dengan 16. Terus yang Q2 sama dengan Q dikali L2 sama dengan Q-nya 5 dikali 2 sama dengan 10. Disitu QX sama dengan QX 5X. Terus kita bikin rumusnya MX. MBC tadi min 23,231 plus RBV. Nah, ini ada sedikit perbedaan dari yang bidang D. RBV yang dipakai itu di yang paling belakang. Ini aku tandain. Bentar aku tandain warna hijau. Di sini juga aku tandain pakai warna hijau. 21,226. Di sini nilainya 21,226 X min X tadi 5X kali ini kali ya guys. Nah, 5 dikali 0,5 berarti 2,5 X kuadrat. Ini cara bikin kuadrat di sini gimana ya? Pokoknya X gitulah, X kuadrat. Terus ditinjau dari titik di sini ada MC berarti di sini C ya, yang ini dia gak lebih dari 3,2. X sama dengan 0, X sama dengan 1. Gitu sih. X sama dengan 1, X sama dengan 2, X sama dengan 3,2. Di sini M0 sama dengan min 23,231 ditambah 21,226
dikali 0 min 2,5 dikali 0 sama dengan ini. M1 sama dengan min 23,231 di plus 21,226 dikali 1 min 2,5 dikali 1 sama dengan M2 sama dengan min 23,231 plus 21,226 dikali 2 min 2,5 dikali 2 sama dengan 2 kuadrat kali 2. M 3,2 sama dengan min 23,231 plus 21. Sebentar, karena ada gangguan sedikit. Plus 21,226 dikali 3,2 di min 2,5 dikali 3,2 kali 3. Bisa nggak ya kalau besar gini? Oh bisa. Oh nggak bisa. Nggak bisa deh. Kali 3,2. TM. Di sini MF sama dengan di sini ada F di sini. MBC plus RBV dikali 3,2 min Q1 dikali 1,6. MBC min 23,231 plus RBV 21,226 dikali 3,2 min Q1 16 dikali 1,6 sama dengan, nah sama nih hasilnya. Terus kita lanjut di MX sama dengan MBC plus RBV dikali 3,2 plus X min Q1 1,6 plus X min P2 kali X min Q2 dikali X kali 0,5X. Min 23,231 plus 21,226 3,2 plus X min 16 1,6 plus X min 20X min 2,5 X itu X kuadrat plus 902 min 14,774 X min 2,5 XX. Nah, kita tinjau lagi dari titik F. Nah, ini X lebih dari 0, X kurang dari sama dengan 2.
tadi biar kelihatan sama. Salin aja kali ya. Gak bisa lah. Ketik aja 19,902 min 14,774 dikali 0 minus 2,5 dikali 0 sama dengan 19,902. Terus di sini 19,902 min 14,774 dikali 1 min 2,5 dikali 1 sama dengan 2,628. Oh, TM ya. Oh, salah, 0,92. Pantes ada yang aneh gitu. Terus di sini 19,092 min 14,774 dikali 2 min 2,5 dikali 2 kali 2 20,456. Oh, ada pembulatan 20,457 TM. Nilai ini harus sama kayak yang di sini. MC sama dengan MBC plus RBV dikali 5,2 min Q1 dikali 3,6 min P2 dikali 2 min Q1 dikali 1 sama dengan min 23,231 plus RPV nya 21,226 dikali 5 sama 2 min Q1 tadi 16 dikali 3,6 min P2 nya 20 dikali 2 min Q1 kok Q1 sih Q2 ini mah Q2 10 dikali 1 sama dengan gak bisa, harus di pinggir. Nah, terus lanjut di batang CD. Finally ini batang terakhir di M ya guys ya. Jadi kita gambar lagi. Jangan bosan gambar karena kita memahaminya juga sama lewat gambarnya. Di sini ada Q, di sini 3,5, di sini C, di sini D. Di sini ada Q2 sebesar ini Q2 sebesar 12. Tadi MCD-nya berapa? Min 20,457. Terus kita Q berarti Q kali L. Q-nya berarti 12 dikali 3,5 sama dengan 42.
QX sama dengan QX. Terus MX sama dengan MCD plus RCV dikali X min QX setengah X sama dengan min 20,457 plus RCV 26845 X min 12. Tapi belum X nya belum dikasih. Berarti 12 kali setengah berarti 6 XX ditinjau dari titik C. Min 20,457 ditambah 26845 dikali 0 min 6 dikali 0 kali 0 sama dengan 20,457. M1 sama dengan min 20,457 plus 26,845 dikali 1 min 6 dikali 1 kali 1 sama dengan, ya benar, M2 sama dengan min 20,457 di plus 26,845 dikali 2 min 6 dikali 2 dikali 2. Terus M 3,5 sama dengan min 20,457 plus 26,845 dikali 3,5 min 6 dikali 3,5 dikali 3,5 sama dengan, nah MCD plus RCV dikali 3,5 min Q dikali 1,75 sama dengan min 20,457 di plus 26,845 dikali 3,5 di min Q1 42 dikali 1,75 sama dengan, nah sama deh, dan ini harusnya hasilnya harus 0. Di sini 0,0005 ini bisa dibulatin jadi 0 karena mungkin ini berhubungan dengan pembulatan, jadi masih aman. Kemudian menghitung gaya normal bidang N. Nah, di sini bidang N-nya itu NA sama dengan NE sama dengan NB sama dengan NF sama dengan NC sama dengan ND sama dengan 0. Kenapa? Karena tidak ada beban atau gaya horizontalnya. Ini di bold ya. Bold. Nah, di sini dia nggak ada beban horizontal. Jadi cuma vertikal doang. Jadi nilainya 0. Nah, untuk gambar bidang kita masukin dari gambar. Nah,
Di sini gambar bidang M loh. Balik. Oh my god, kebalik. Gimana nih cara baliknya? Itu lah ya, nggak apa-apa lah ya. Di sini dulu gambar bidang D. Kita gedein. Nah, gambar bidang kayak gini. Awalnya kita bisa bikin soalnya dulu lagi. Terus habis itu gambar bidang D. Di sini kita masukin angka-angkanya yang udah kita dapat bidang D. Nah, di sini ada 16,903 DA kanan, DA kirinya sama DE kanan sama DE kiri sama DE kanannya 18,097. Nah, kita masukin aja di sini. Nah, di sini arsirannya itu kalau di atas yang di atas kan plus, dia berarti itu vertikal kan. Yang bawah horizontal, dia minus gitu. Ini tinggal dibikin aja, dimasukin dari yang udah dihitung kayak gini. Di situ yang bidang M kita gedein lagi deh. Nah, bidang M di sini ya udah kita juga masukin kayak tadi. Nih misalkan di MAB min 3,941 di sini. Oh, ini salah tipe guys. Ini min 3,941. Terus yang bawah 12, di mana tadi? Nah, 12,962 ini kan di F di E. Nah, perbedaan dari gambar bidang D sama bidang M ini adalah dimana kalau ketika kita di bidang D tadi kan yang plus di atas, yang minus di bawah. Nah, kalau di bidang M itu yang plus itu di bawah, yang minus di atas. Tapi untuk arsirannya mengikuti, misalkan yang tadi kan kalau yang bidang D kan yang negatif kan horizontal, yang positif vertikal. Nah, di sini juga gitu, tapi yang dibalik cuma letak sumbunya. Misalkan ini kan, di sini yang ini yang di atas harusnya tadi kalau di bidang D kan positif. Nah, kalau di bidang E tuh negatif dan arsirannya tetap mengikuti negatif tadi. Dia horizontal gitu. Nah, kalau gambar bidang N ini dia 0, jadi gak ada apa-apa di sini. Ini aku pakai skala bidang M 1 cm sama dengan 1 M tuh skala jarak. Skala momennya 1 cm sama dengan 5 meter. Itu sangat mudah sekali ya. Jadi kesimpulan dari sini itu kita dapat ini hasilnya, outputnya, nilai-nilai dari gambar bidang ini. Dari hasil bidang gaya lintang, gaya momen gitu. Ini sebenarnya mudah gambarnya, cuma mengikuti dari hitungan kita aja gitu. Kayaknya cukup sekian dari aku. Kayaknya udah lama banget kita bahas bareng, hitung bareng, belajar bareng untuk di soal analisa struktur satu tertentu ini dengan menggunakan metode cross. Oke guys, sampai jumpa, selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.